Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiraldi Alkadri Nasution dengan NPM 64. Di sini saya akan melakukan tugas mind map pada blok respirasi yang berjudul dengan pneumonia. Jadi, pneumonia ini adalah peradangan akut pada parenkim paru, terutama alveoli dan bronchiolus terminal, yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Pneumonia ini ditandai dengan konsolidasi paru dan gangguan pertukaran gas. Untuk etiologinya bisa disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Inilah penyebab yang paling sering, dan Staphylococcus aureus. Untuk virus disebabkan oleh virus influenza, RSV pada anak, dan adenovirus. Pada jamur bisa disebabkan oleh jamur pneumocystis jirovecii pada pasien imunokompromis. Untuk faktor resikonya, yang pertama ada usia di bawah 5 tahun atau usia di atas 65 tahun. Bisa juga merokok, penyakit kronis seperti DM, gagal jantung, PPOK, imunosupresan seperti HIV, AIDS, kemoterapi, malnutrisi, aspirasi, gangguan kesadaran, stroke, lingkungan yang padat penduduk, rumah sakit, pneumonia, nasokomial. Kemudian untuk gejala yang dialami pasien bisa seperti demam, batuk yang produktif atau kering, sesak napas, nyeri dada yang pleuretik terutama saat menarik napas, malaise, lemas pada anak, napasnya cepat, retraksi dinding dada, dan sianosis. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosis kepada pasien? Yang pertama pastinya kita lakukan anamnesis. Kita anamnesis pada pasien lama batuk dan demam, sifat dahaknya bagaimana, warna dahaknya, jumlahnya, dan baunya. Kemudian kita tanyakan juga riwayat penyakit kronik, ada tidaknya mengalami DM, hipertensi. Kemudian kita tanyakan riwayat kontak dengan pasien yang terinfeksi pneumonia ini. Kemudian kita tanyakan juga ada tidak riwayat berpergian atau rawat inap sebelumnya. Dan yang terakhir kita tanyakan riwayat merokok, alkohol, dan imunosupresan. Untuk pemeriksaan fisiknya, pada inspeksi kita dapati takipnea, penggunaan otot bantu napas. Pada palpasi toraks kita dapati penurunan primitus vokal taktis atau VFT. Kemudian pada perkusi kita dapati dia itu redup di area konsolidasi. Pada auskultasi kita dapati ronki basah, halus atau kasar. Pada pemeriksaan penunjang laboratorium bisa kita lakukan pemeriksaan LED dan CRP yang didapati hasilnya meningkat. Pada pemeriksaan darah kita dapati juga peningkatan leukosit atau leukositosis karena bakteri atau leukopenia karena virus. Kemudian pada kultur dahak juga kita lakukan dan uji sensitivitas. Pada radiologi kita lakukan fototoraks. Pada fototoraks kita dapati infiltrat konsolidatif dan patchy atau lobar. Kemudian pada CT scan toraks bisa kita lakukan bila dicurigai adanya komplikasi. Untuk tata laksana kepada pasien yang untuk ringan kita lakukan rawat jalan. Kita berikan obat amoxicillin 500 mg selama 5-7 hari. Untuk obat alternatif bisa kita berikan azithromycin 500 mg pada hari pertama, lalu selama 4 hari ke depannya kita berikan dosis 250 mg per hari. Untuk dia yang sedang atau yang berat bisa kita lakukan rawat inap. Pada rawat inap kita berikan obat seperti ceftriaxone 1-2 gram IV dan ditambahkan azithromycin 500 mg IV atau intravena. Kemudian bisa kita gunakan juga obat seperti levofloxacin 750 mg IV. Mungkin sekian presentasi mind map dari saya. Berikut referensi yang saya dapatkan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.